Shalom Aleihim Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat 30 April 2021, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayat 24 sampai dengan yang ke-25. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayat 24 sampai 25. Judulnya adalah Jiwa yang tak terbelenggu oleh pasungan. Jiwa yang tak terbelenggu oleh pasungan. Kita baca ayatnya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata pasungan itu diterjemahkan dari kata Yunani kesulon, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata stocks. Bapak Ibu, pasungan adalah sebuah alat hukuman. Pasungan itu terdiri dari dua papan ya. Dua papan yang bisa disambungkan, bisa dikunci begitu. Tapi di antara kedua itu ada lubang. Lubang yang cukup untuk kaki. Untuk kaki. Ya, tapi tidak selebar telapak kaki. Nanti kalau selebar telapak kaki ya keluar gitu ya. Cukup untuk ini pergelangan kaki ya, cukup untuk pergelangan kaki. Jadi orang yang dipasung itu kakinya dimasukkan ke situ, ke lubang itu, kan ada dua tadi, dua papan ya, dimasukkan ke situ, lalu papan yang kedua ini ditutupkan, lalu dikunci ya, tentu sudah dibuat sedemikian rupa supaya bisa mengunci dan tidak bisa bergerak. Jadi kalau papan yang atas itu bisa dilepas-lepas, tapi kalau papan bawah itu ditaruh di satu tempat, jadi tetap di situ, gitu ya, tetap di situ. Jadi kaki itu pergelangannya saja, ya pergelangannya saja itu ditutup dengan papan itu. Jadi telapak kakinya tidak bisa maju mundur, tidak bisa dikeluarkan begitu. Jadi hanya pergelangan. Itu namanya pasungan. Jadi kalau zaman sekarang ya mirip borgol lah ya, borgol, tetapi beda tentunya karena borgol sekarang kan pakai besi ya. Kalau itu pakai papan yang besar, yang tebal, kemudian bisa dikancingkan sehingga orang yang dipasung tidak bisa mengeluarkan kakinya dari lubang yang kecil itu, yang cukup hanya untuk pergelangan kaki saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jenis pasungan yang lebih terkesan kejam itu ada lagi. Jadi ini kaki kan seperti tadi saya jelaskan, kaki dipasung, tetapi tangannya juga dipasung. Jadi dalam kondisi membungkuk begini, membungkuk, kaki dan tangan itu sama-sama dipasung. Oh itu, wah itu jahat sekali ya, kejam sekali. Jadi sama, papannya sama ya, papan bentuknya papan sama. Jadi dua kayu, dua papan itu kemudian dilubangi, hanya cukup pergelangan tangan saja. Yang bawah cukup pergelangan kaki, yang atas cukup pergelangan tangan. Jadi posisinya membungkuk begini, membungkuk ya. Jadi dalam posisi membungkuk. Jadi kaki dan tangan itu hampir bisa bersentuhan begitu, dekat sekali karena membungkuk. Oh ini kejam sekali kan itu sakit. Sakit sekali. Coba kalau membungkuk dalam waktu, coba Bapak Ibu membungkuk dalam waktu berapa menit dah. Berapa menit begitu ya. Itu kalau olahraga berapa menit suruh membungkuk itu kan capek sakit. Ya ini dipasung tentu
Berapa lama? Ini suatu hukuman yang kejam. Nah, diperkirakan Nabi Yeremia mengalami pasungan yang begitu. Jadi kaki dan tangan sama-sama dipasung dalam posisi membungkuk. Itu Yeremia. Tetapi kalau kita perhatikan Paulus dan Silas ini tidak ya, kaki saja, tangannya tidak. Kalau kita perhatikan di ayat itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pasungan itu merupakan hukuman sekaligus penghinaan. Sekaligus penghinaan karena yang dipasung itu kan tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Lalu ya dihina, dikata-katain, dipukul, diludahin, dia tidak bisa bergerak apa-apa. Tidak bisa bergerak apa-apa. Jadi semacam penghinaan. Tidak dianggap manusia lah, diperlakukan seperti itu. Dihina, dipukul, dicaci maki, sebagainya itu tidak bisa apa-apa yang dipasung. Tidak bisa bergerak, kan kakinya itu tidak bisa bergerak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dan yang dipasung tidak bisa menghindar. Jadi orang mau memperlakukan apa saja kepada yang dipasung, kan yang dipasung tidak bisa melawan, tidak bisa menghindar dia. Ya, jadi ini merupakan sebuah hukuman sekaligus kesempatan orang untuk menghina dia. Kesempatan orang untuk menghina dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, rupanya hukuman pasungan ini masih berlaku di zaman modern. Tidak hanya di zaman Alkitab saja. Tidak hanya di zaman Rasul Paulus dan Silas saja. Tetapi masih berlaku di zaman modern. Nah, di dalam sebuah artikel di New York Times, itu tertanggal 13 November 1887, begini kalimatnya. Pelanggar terhadap moralitas publik dipenjara dengan kaki dipegang kuat di bawah kuk kayu yang berat. Sementara lubangnya kecil. Tetapi anak laki-laki yang nakal atau yang jahat menggunakan kesempatan dengan sengaja melepas sepatunya, melepas sepatu si terpasung, dan menggelitik telapak kakinya yang tidak berdaya. Bayangkan saja. Saya membayangkan bagaimana orang digelitik sama anak-anak nakal dan tidak berdaya. Si terpasung ini tidak berdaya. Nah, ini di zaman modern, tanggal 13 November 1887. Sebuah artikel di New York Times. Nah, ini masih berlaku rupanya pasungan pada zaman modern ini. Kita kembali ke ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari di sini. Ada dua hal penting ya. Yang pertama, kita melihat kondisi Paulus dan Silas. Ayat 24 tadi berkata demikian, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi kondisi Paulus dan Silas adalah sedang dipasung. Kaki mereka dipasung di ruang penjara paling tengah. Ruang penjara paling tengah ini mungkin bisa dipahami seperti penjara bawah tanah gitu ya. Penjara bawah tanah. Tetapi apapun itu, yang jelas dimaksudkan supaya si terpenjara ini tidak lari. Tidak lari. Paulus dan Silas ya diharapkan tidak lari karena dimasukkan penjara yang bagian tengah. Bukan itu saja kan? Bukan masuk bagian penjara yang paling tengah, tetapi dipasung tadi. Dipasung tadi. Intinya ini adalah sungguh-sungguh terbelenggu. Sungguh-sungguh terbelenggu. Kalau dimasukkan penjara bawah tanah pun kan tidak bisa apa-apa. Karena kan ada penjaga-penjaganya. Di situ juga ada kepala penjaga sekaligus. Ada pasukan. Ya. Jadi tidak bisa apa-apa kalau sudah masuk penjara sedemikian itu. Di bagian tengah. Penjara yang paling tengah. Nah, apalagi ini dipasung kakinya. Ya jelas sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah. Hanya bisa berada di situ, terbelenggu. Intinya Paulus dan Silas
ini benar-benar terbelenggu. Jadi bagian yang pertama kita lihat di situ bahwa Paulus dan Silas benar-benar terbelenggu. Tapi perhatikan bagian yang kedua. Lihat ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu, sebelum jauh ke sana, kita akan melihat satu ayat firman Tuhan, Markus pasal yang ke-13 ayat 35. Saya bacakan demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Di Markus pasal 13 ayat 35 ini dijelaskan mengenai pembagian waktu malam bagi orang Yahudi. Jadi waktu malam itu dibagi menjadi 4 bagian. Kalau kita perhatikan di situ dikatakan menjelang malam. Menjelang malam itu jam 6 petang sampai jam 21, jam 9, jam 18 sampai jam 21. Itu menjelang malam. Lalu bagian yang kedua adalah tengah malam. Itu jam 21 sampai 24. Itu tengah malam. Kemudian larut malam. Larut malam itu jam 24 atau jam 00 sampai jam 03. Jam 3, bagi kita jam 3 pagi. Itu namanya larut malam. Lalu pagi-pagi buta itu jam 3 sampai jam 6. Itu pagi-pagi buta. Itu pembagian waktu menurut orang Yahudi. Kalau firman Tuhan ini dikatakan di sini kira-kira tengah malam. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah. Berarti kalau tengah malam itu berarti antara jam 21 sampai jam 24. Bapak Ibu, kalau jam segitu kan ya orang sudah tidur pasti ya. Kalau saya kadang-kadang ya sampai jam 11, setengah 12, tetapi kalau sudah lewat jam 12 nanti malah sulit tidurnya, nggak enak badannya. Jadi waktu normal tidur itu ya di bawah jam 12, di bawah jam 24. Jam 10, jam 11 itu waktu tidur yang pas lah ya, yang pas. Nah ini orang kan sudah tidur. Kalau kita sudah tidur, kita tidak tahu di sana. Kita tidak tahu di ruang penjara, apakah tengah malam jam 9 sampai jam 12 itu mereka sudah tidur atau belum, kita tidak tahu. Tetapi biasanya yaitu jam-jam sudah tidur ya. Bapak Ibu, di jam-jam itu Paulus dan Silas berdoa, memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian bagi Allah. Itu tengah malam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana mungkin di dalam penjara dan dipasung masih bisa berdoa dan menyanyikan puji-pujian? Ya karena jiwa mereka tidak terbelenggu. Karena jiwa mereka tidak terbelenggu. Sekalipun mereka terbelenggu secara fisik, tetapi jiwa mereka tidak terbelenggu. Sehingga mereka bisa dengan leluasa itu berdoa, menaikkan puji-pujian kepada Allah. Karena jiwanya tidak terbelenggu. Jadi dengan bebas mereka bisa menyanyi, berdoa. Bapak Ibu, itulah kondisinya. Jadi Paulus dan Silas secara fisik dibelenggu, dimasukkan ke dalam ruang penjara yang di tengah, dan juga dipasung kakinya, terbelenggu secara fisik. Tetapi jiwa mereka tidak ikut terbelenggu. Terbukti bahwa mereka tetap berdoa, menyuarakan apa yang perlu disampaikan kepada Allah, dan juga puji-pujian, menaikkan puji-pujian kepada Allah karena jiwa mereka sungguh tidak terbelenggu. Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pandemi COVID-19 telah memaksa kita ada pada batasan-batasan kehidupan.
Kita tidak bisa bebas seperti dulu. Ada pembatasan-pembatasan dan itu memang perlu. Nah, jadi pandemi ini telah membuat kita hidup dalam keterbatasan. Tidak bisa bergerak bebas seperti sebelum ada pandemi. Pertanyaannya, apakah jiwa kita juga ikut terbelenggu? Apakah kita menjadi orang yang dibelenggu oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, oleh kebosanan, oleh putus asa, yang akhirnya membuat kita enggan untuk berdoa, enggan untuk memuji Tuhan, enggan untuk membaca firman Tuhan, enggan untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Karena kita terbelenggu. Apakah seperti itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau Paulus secara fisik sudah nyata terbelenggu, tetapi jiwanya tidak terbelenggu. Kita bersama-sama berjuang. Sekalipun kita dalam pembatasan-pembatasan ruang gerak kita sangat sempit. Ya, kita tidak bisa bersosialisasi seperti sedia kala. Karena memang itu aturannya dan itu benar karena memang sedang pandemi COVID-19. Tetapi jiwa kita jangan ikut terbelenggu. Mari kita tetap bersukacita. Mari kita tetap bebas berdoa. Mari kita tetap bergembira di dalam menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Mari kita tetap semangat di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan sampai jiwa kita terbelenggu. Sebab kalau jiwa kita terbelenggu, kita menjadi semakin stres. Semakin stres. Bayangkan, karena kita tidak bisa apa-apa selama pandemi ini belum selesai. Menjadi semakin stres. Oleh sebab itu, mari jangan sampai jiwa Anda dan saya terbelenggu. Mari bebaskan dari rasa takut, bebaskan dari rasa khawatir, bebaskan dari rasa bosan, bebaskan dari rasa putus asa. Tetap miliki sukacita. Mari memuji Allah dengan penuh kegembiraan. Mari menyampaikan doa-doa kita kepada Allah dengan penuh semangat juga. Pembacaan firman Tuhan dengan penuh semangat. Biarlah jiwa kita terbebas, sekalipun kita dalam pembatasan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Yang kedua, ketika jiwa kita tidak ikut terbelenggu, maka hasilnya itu akan berbeda. Akan berbeda. Bapak, Ibu, ketika jiwa kita bebas, tidak terbelenggu oleh ketakutan, khawatir, bosan, putus asa, stres, depresi, terbebas dari itu, maka hasilnya itu sudah pasti akan berbeda. Kita ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan, dan kemudian ada pikiran-pikiran yang lurus. Dan muncul ide-ide di dalam pikiran kita yang bisa kita kerjakan. Itu datangnya dari Tuhan. Karena apa? Karena jiwa kita bebas. Jiwa kita tetap ada sukacita, gembira, ada hubungan yang dekat dengan Allah. Maka ada ide-ide yang dimunculkan untuk kita bisa berbuat sesuatu. Dan hasilnya akan berbeda. Sebagaimana Paulus dan Silas menghasilkan situasi yang berbeda. Karena kemudian ada gempa dan kemudian rontoklah pintu penjara, jendela-jendela penjara itu rontok. Hasilnya beda. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau dalam situasi yang seperti ini kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, ada ide-ide yang datang dari Tuhan untuk kita lakukan, maka jangan sampai jiwa Anda dan saya terbelenggu. Bebaskan dari rasa takut, rasa bosan, rasa khawatir, rasa putus asa, stres, depresi. Bebaskan dari semuanya itu. Biarlah jiwa kita memuji Allah, menaikkan puji-pujian kepada Allah, berdoa, dan juga membaca, merenungkan firman-Nya. Hasilnya akan
berbeda. Saya yakin Bapak Ibu bisa menghasilkan sesuatu untuk dilakukan di tengah situasi pandemi ini. Karena jiwa Anda tidak terbelenggu dan Tuhan akan memberikan ide-ide itu yang cemerlang untuk bisa dilakukan di tengah pandemi ini. Dan kemudian kita bisa melangkah selanjutnya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jangan terbelenggu jiwamu, maka akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi hidupmu. Biarlah kalau ada pembatasan karena ada pasungan, tetapi jiwa kita tetap bebas untuk memuji, memuliakan Tuhan, membaca firman Tuhan dan berdoa. Jiwa itu akan membuat kita bersuka cita dan mendapatkan jalan keluar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami pelajari. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menerapkannya. Biarlah di tengah-tengah pembatasan-pembatasan yang ada, tetapi jiwa kami tidak terbelenggu. Tetap bersuka cita, tetap memuji Allah, tetap berdoa, tetap melakukan aktivitas kerohanian, terutama secara pribadi. Karena itulah yang membuat situasi berbeda. Terima kasih atas firman ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa